Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix selesai, udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Udah ada bukunya kok. Nah, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu kebohongan semua itu Mas Roy. Jadi Oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Nih gimana? Nah, jadi gini, ini itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu ini fakta, Mas, selalu membangun fitnah dan kebohongan. Mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Para orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih. Pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu. Ngerasa dirinya pantas nih. Mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga kalau Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja ini Ustadz Dasad, Ustadz Dasad kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun, Iya. kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik, Betul. gitu. Harusnya begitu. Ya, menarik sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bung David, Wakil Ketua Umum Relawan Barajipi tadi. Kalau kita perhatikan, beliau ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa fitnah dan kebohongan yang terus diulang-ulang itu pada akhirnya teman-teman bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang tidak terdidik. Dan percaya atau tidak, fenomena ini sudah terjadi teman-teman. Coba kita lihat sekarang, betapa banyak orang yang termakan fitnah, percaya hoax, terutama yang digaungkan oleh Roy Suryo dan kelompoknya ini. Gara-gara narasi yang diulang-ulang itu, banyak orang pada akhirnya yakin dan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal jelas ini hanyalah fitnah yang digoreng terus-menerus, tapi karena dilakukan secara masif, secara berulang-ulang, maka lama-kelamaan pada akhirnya ada juga sebagian masyarakat yang ikut-ikutan percaya teman-teman. Di sisi lain, penegak hukum terutama kepolisian, menurut saya terkesan sangat lambat dalam menangani kasus ini. Bahwa memang benar sudah naik ke tingkat penyidikan, iya. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada satupun pihak dari kelompok Roy Suryo CS ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kondisi inilah teman-teman yang kemudian juga membuat orang awam itu jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan apa yang mereka tuduhkan itu benar. Buktinya Roy Suryo CS sampai sekarang aman-aman saja, seakan-akan polisi tidak berani mengambil langkah hukum yang tegas. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita bersama, bahwa lambatnya proses hukum itu justru bisa menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Seolah-olah fitnah, hoax yang mereka sebarkan itu, yang mereka lakukan itu benar adanya. Meskipun itu hanya sekedar fitnah yang tujuannya hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke proses Siapa hukum? bilang belum beres? Udah beres. Oh ya? Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix selesai, udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Udah ada bukunya kok. Ngomongin itu nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran itu mana?
Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat. Tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, ya, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD, masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu, bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah Tidak dijawab ada. dengan Tidak ada. Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong ya, bahwa tunjukkan. sudah diverifikasi Tidak ada. masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan, Gibran. sorry. Saya potong Kalau dulu. boleh Berarti pegang. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik Ya, gini. dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah Gitu besar. loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1. Itu bukan S1. Itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Nggak, Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok Pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, akademik kok hukum. laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal. Ngerti nggak karena Mas Roy lewat. dismisal? Karena Dismisal itu lewat karena pertama waktunya. nggak memenuhi persyaratan. Iyalah, Jadi tunggu aja syarat-syaratnya itu nanti. nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh Ya, PT sekarang Tun. kita support datanya. Tunggu, yang kedua.
Dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu Makanya nggak semua verifikasi. syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak menjadi dismisal oleh Tun. Ya. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke perdata. Sehingga Alasan kalau daluarsa menurut Anda ini kalau udah disinggung-singgung kayak begini, Mas Gibran perlu harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya. Oh, Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh kompas.com. Mana Di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Datangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo Dan siap Mas untuk Gi- ditunjukkan itu ya? Tunjukkan dan kita siap, periksa. Mas Gibran udah jawab, Ijazah saya itu siap bikinan mana. menunjukkan. Bahkan Gitu. ketika di apa? Ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh iya. Nggak ada yang berani datang minta kan? enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada Jadi teman-teman, dari apa yang kita tonton tadi, sudah jelas ya bahwa fitnah yang terus-menerus diulang-ulang itu bisa berbahaya sekali. Bukan hanya sekedar merusak citra seseorang, bukan hanya merusak citra dan nama baik Pak Jokowi saja, tapi juga bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat awam. Karena itu, menurut saya teman-teman, kita ini harus lebih berhati-hati lagi. Jangan mudah percaya pada isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Apalagi kalau hanya bersumber dari pihak-pihak atau dari orang-orang yang memang sejak awal punya niat jahat. Memang sedari awal punya niat buruk untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan cara yang tidak sehat. Dan untuk aparat penegak hukum, kita semua tentu berharap ya ada tindakan nyata supaya masyarakat tidak lagi dibuat bingung dan supaya fitnah-fitnah seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini tidak semakin berkembang kemana-mana. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video menarik lainnya. Bye.